Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1048 bertemu lagi. Dimas Wu, penuh dengan aura menekan, dengan wajah galak, berdiri di tempat berdarah, seperti dewa iblis tiada taraf yang membuat orang gemetar ketakutan. Di tengah malam yang luas, suara megah Dimas Wu bergema dalam waktu yang lama. Semua orang yang hadir tetap diam, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk memprovokasi Dimas Wu. Akhir dari pria kekar barusan adalah contoh paling gamblang di hadapan mereka. Sisa dari orang-orang ini tidak sekuat orang-orang besar. Jika mereka bermain melawan Dimas Wu, itu akan menjadi lebih rentan dan hanya akan berakhir lebih buruk. Akibatnya, tempat luas itu menjadi sunyi senyap seperti ini. Melihat tidak ada yang menjawab, Dimas Wu berbicara lagi dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberi kalian satu kesempatan terakhir, pergi sekarang, atau bernasib sama seperti mereka, tinggal di sini selamanya." Dengan itu, pandangan Dimas Wu tertuju pada pria kekar yang jatuh ke tanah tanpa seluruh tubuhnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka beralih ke pria kekar itu, melihat pemandangan mengerikan dan kotor dan berdarah di seluruh lantai. Hati semua orang bergetar hebat, tidak ada yang mau berakhir seperti ini, tidak ada yang mau memukul batu dengan kerikil dan mati sia-sia. Di hadapan Dimas Wu, iblis yang kuat, semua orang hanya bisa berkompromi. Di tengah keramaian, secara bertahap beberapa orang mulai berbalik dan pergi. Perlahan, semakin banyak orang pergi. Bahkan Tuan Mohe yang jatuh ke tanah dan terluka parah, berusaha sekuat tenaga untuk memanjat dengan gemetar dan geram. Etan He dan Emma He melihat orang-orang diam-diam tenggelam ke dalam gelapnya malam dan meninggalkan daerah ini. Mereka semua memicu gelombang emosi yang tak terkatakan di dalam hati mereka. Orang-orang ini, ketika mereka datang, agresif dan kejam, tetapi ketika mereka pergi, mereka semua seperti ikan mati, dan mereka tidak bernyawa. Kontras yang sangat besar ini membuat mereka sangat lucu, tetapi di saat yang sama, membuktikan kekuatan Dimas Wu. Kakak dan adik ini sekali lagi sangat terkesan dengan kekuatan Dimas Wu. Ini benar-benar keberadaan yang seperti dewa. Etan He dan Emma He menganggapnya sebagai dewa. Segera, pemandangan yang ramai menjadi kosong dan sepi. Malam ini, tidak ada bahaya. Etan He dan Emma He, selain terkejut, mereka juga sangat lega. Melihat semua orang pergi, Dimas Wu langsung melangkah ke depan dan berjalan ke sisi Etan He, lalu berjongkok dan memeriksa iuka-iuka Etan He dengan teliti. "Pahlawan, bagaimana iuka kakakku, apakah bisa diselamatkan?" Emma He merasa lega saat ini. Ketika dia menemukan bahwa kakaknya masih sekarat, dia tidak bisa tidak khawatir lagi. Dimas Wu tampak tenang dan menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, ada aku di sini." Sambil berkata, Dimas Wu perlahan mengulurkan tangannya, menghadap tubuh Etan He, mengalirkan energi sejati yang kuat. Begitu energi sejati masuk ke dalam tubuh, Etan He langsung merasakan tubuhnya menjadi panas, dan rasa sakit di tubuhnya pun langsung berkurang banyak. Perlahan, kulit pucat Etan He berangsur-angsur pulih dari warna darahnya, dan organ dalam yang patah serta tulang yang patah di tubuhnya sembuh dengan cepat tanpa terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari setengah menit, cedera Etan He sembuh total. Dimas Wu perlahan menarik tangannya, berkata pada Etan He, "Oke, tidak apa-apa." Emma He di samping mendengar ini dan langsung terkejut. Dia sangat bersemangat dan berterima kasih kepada Dimas Wu, "Terima kasih." Etan He bangun, sambil merasakan perubahannya sendiri, dia berterima kasih kepada Dimas Wu. Di bawah perasaan tertentu, Etan He terkejut, dan bertanya kepada Dimas Wu dalam-dalam, "Aku merasa ada kekuatan yang sangat panas mengalir di tubuhku, apa yang terjadi?" Tepat setelah berdiri tegak, Etan He dengan jelas merasakannya.
Tubuhnya tidak hanya pulih dari cederanya, tapi juga seakan-akan penuh dengan kekuatan. Sepertinya ada kekuatan yang sangat kuat dan panas di dalam tubuhnya, yang terus-menerus mengalir di tubuhnya, membuatnya merasa bahwa seluruh dirinya benar-benar baru. Menghadapi keraguan Ethan He, Dimas Wu berkata dengan acuh tak acuh, selain membantu menyembuhkan Yuka, aku juga memberimu energi sejati. Sekarang, kamu setengah praktisi, dan kamu akan berlatih sedikit, jadi orang tidak bisa mengganggumu lagi. Kata-kata Dimas Wu tenang dan meyakinkan, namun Ethan He merasa seolah-olah dia telah menerima pukulan berat. Seluruh orang itu tercengang, jantungnya berdegup kencang, dan darahnya mendidih. Dalam hidupnya, dia mengagumi pahlawan paling kuat dalam seni bela diri. Impian terbesarnya adalah untuk dapat menjadi seorang praktisi, dan kemudian menggunakan kemampuan sendiri untuk melindungi Emma He dan membantu melindungi dunia. Namun, dia telah berlatih dengan rajin selama lebih dari 20 tahun, dan dia hanya mengembangkan ototnya yang kuat. Adapun menjadi seorang praktisi, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Namun kini, Dimas Wu langsung memberikan energi sejati padanya, yang membuatnya seketika berubah dari manusia biasa menjadi seorang praktisi, dan dalam waktu puluhan detik, ia mencapai apa yang tidak bisa ia capai dalam hidupnya. Dia sangat tidak menyangka ini. Setelah linglung beberapa saat, Ethan He tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, dan kemudian dia berlutut di tanah dengan keras, menghadap Dimas Wu dengan nyaring berkata, terima kasih idolaku, kebaikanmu sangat besar, aku tidak akan melupakan kebaikanmu seumur hidupku. Setelah menerima kenyataan ini, Ethan He sangat bersemangat bahkan matanya menjadi lembab dan merah. Emma He juga tersenyum. Dia melihat pemandangan ini dengan sukacita, dan bahagia untuk kakaknya dari lubuk hatinya. Dimas Wu mengangkat Ethan He dan berkata dengan suara serius, tidak perlu terima kasih, ini pantas kamu dapatkan, aku akan mengajarimu serangkaian latihan nanti. Setelah kamu mempelajarinya, bahkan jika kamu menghadapi situasi sendirian, kamu dapat dengan mudah menghadapinya. Mendengar Dimas Wu mengatakan itu, Ethan dia menjadi lebih bersemangat. Dia melebarkan matanya dan tidak berani mengatakan apa-apa dengan wajahnya. Maksudmu, di masa depan, aku akan bisa mengalahkan sekelompok besar orang seperti yang kamu lakukan. Dimas Wu tersenyum tipis dan mengangguk, ya. Setelah menerima jawaban tegas dari Dimas Wu, Ethan He melompat kegirangan. Semua ini terlalu melamun baginya. Dia tidak percaya bahwa ini terjadi dalam kenyataan. Dia sangat gembira. Setelah melompat beberapa kali, Ethan He dengan bangga berkata kepada Emma He, apa kamu dengar, Emma? Kedepannya, aku bisa melindungimu. Ya, kedepannya tidak ada orang yang bisa sembarangan menindas kita lagi. Emma dia juga sangat senang sambil berteriak keras. Melihat penampilan luar biasa dari kakak dan adik mereka, Dimas Wu juga sangat tertular dan sedikit tersenyum. Idolaku, terima kasih banyak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ethan dia menatap Dimas Wu dengan mata basah. Dimas Wu berkata dengan enteng, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, jangan panggil aku seperti itu lagi. Kedengarannya aneh. Namaku Dimas Wu. Ethan He mengangguk malu, dan segera berkata, oke, kalau tidak, aku akan memanggilmu Kakak Wu mulai sekarang. Melihat ini, Emma He pun tersenyum dan berkata manis kepada Dimas Wu, halo, Kakak Wu. Suasana di tempat menjadi bahagia. Tapi saat ini, udara gelap gulita. Sesosok perlahan muncul, ia mendarat tepat di depan Dimas Wu, dan berkata pelan, Dimas Wu, kita bertemu lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.